Proposal penelitian. Perkenalkan, saya Femira Jumarviani Sila dengan NIM 190200004 dengan judul Pengaruh Fasilitas Bandar Udara terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, transportasi udara merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa. Pengembangan transportasi udara yang berkelanjutan menjadi tugas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Pengembangan transportasi udara tidak hanya berupa pengembangan sarana transportasi dan peralatan pendukungnya, tetapi juga berupa peningkatan pelayanan pada penumpang. Ketepatan waktu jadwal penerbangan merupakan salah satu pelayanan utama yang diterima oleh penumpang. Pelayanan ini menjadi tolak ukur untuk peningkatan daya saing antar maskapai penerbangan. Keberangkatan pesawat udara yang tepat waktu menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, Pasal 2 Ayat E. Keterlambatan jadwal penerbangan tidak hanya merugikan maskapai penerbangan, tetapi juga bagi penumpang. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, Pasal 9 sampai dengan 13. Faktor penyebab keterlambatan jadwal penerbangan cukup beragam. Permasalahan bisa berasal dari internal maskapai penerbangan. Keterlambatan yang disebabkan oleh internal maskapai penerbangan tentu berdampak langsung terhadap kinerja maskapai penerbangan dan tanggung jawab penanganan ada di pihak maskapai penerbangan. Namun, maskapai penerbangan tidak bergerak sendiri dalam menjalankan operasional usaha. Maskapai penerbangan juga sangat tergantung dengan fasilitas bandar udara yang dikelola oleh pemerintah. Maskapai penerbangan menggunakan fasilitas bandar udara khususnya pada proses pre-flight and post-flight. Berikut ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan penumpang, khususnya dalam hal jadwal penerbangan tepat waktu. Berikut ada rumusan masalah. Penyebab keterlambatan penerbangan antara lain IATA telah menetapkan faktor penyebab keterlambatan penerbangan dalam Standar Delay Kode Airport Handling Manual 730. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengelompokkan faktor penyebab keterlambatan tersebut menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, faktor teknis operasional. Faktor operasional merupakan faktor penyebab keterlambatan yang berasal dari lingkungan eksternal maskapai penerbangan, seperti kebijakan pemerintah atau pengelola bandar udara yang berakibat tertundanya penerbangan. Salah satu contoh faktor teknis operasional yaitu pembatalan jadwal penerbangan karena penutupan bandar udara. Yang kedua, ada faktor non-teknis operasional. Merupakan faktor penyebab keterlambatan yang berasal dari internal maskapai penerbangan, seperti proses bagasi yang lama, kesalahan check-in, pergantian pesawat, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor cuaca. Faktor cuaca dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan, seperti pembersihan salju ataupun air dari area runway, cuaca buruk di bandara keberangkatan maupun bandara tujuan, dan lain-lain. Faktor lain-lain
dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan seperti hewan yang masuk ke area runway, gangguan penerangan di area sisi udara, turbulensi, dan lain-lain. Yang berikut ada tinjauan pustaka. Ketepatan waktu jadwal penerbangan. Definisi keterlambatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ialah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Setiap maskapai penerbangan yang beroperasi di wilayah Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan penerbangan yang tidak mengalami keterlambatan atau tepat waktu. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kinerja OTP maskapai penerbangan. Pemerintah telah menetapkan beberapa konsekuensi jadwal yang harus dilakukan oleh maskapai penerbangan jika terjadi keterlambatan jadwal penerbangan. Kompensasi keterlambatan jadwal penerbangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara pasal 35-37 menjelaskan bahwa perusahaan angkutan udara niaga dalam melakukan usaha kegiatan angkutan udara berjadwal harus mentaati ketentuan wajib angkut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut bab 3 metode penelitian. Metode pengumpulan data. Data diperoleh dari Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Data tersebut merupakan data yang telah disampaikan oleh masing-masing maskapai penerbangan kepada Direktorat Angkutan Udara setiap bulan. Metode analisis data. Analisis yang digunakan dalam pengkajian ini adalah analisis ragam dengan rancangan acak kelompok dengan anak contoh. OTP maskapai penerbangan di Indonesia. Penilaian kinerja OTP sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing antara maskapai penerbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Peran bandar udara dalam mendukung OTP maskapai penerbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bandar udara ialah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka aktivitas penerbangan sangat tergantung dengan keberangkatan dan fungsi dari suatu bandar udara. Seluruh kegiatan pre-flight and post-flight maskapai penerbangan dilakukan di area bandar udara. Metodologi kebutuhan data. Data yang dibutuhkan ialah data presentasi ketepatan waktu jadwal penerbangan domestik per bulan untuk 3 maskapai penerbangan di 5 bandar udara keberangkatan di Indonesia. Rentang waktu pengambilan data yaitu bulan Agustus sampai dengan September 2014. 3 maskapai penerbangan tersebut antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air. 5 bandar udara keberangkatan antara lain Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandar Udara Juanda Surabaya, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bandar Udara Kuala Namu Medan. Yang terakhir, kesimpulan perbedaan fasilitas bandar udara keberangkatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ketepatan waktu jadwal penerbangan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kinerja dan fasilitas bandar udara memiliki peran dan berkontribusi dalam menekan tingkat
keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat terbang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi secara rutin fasilitas dan kinerja pengelola bandar udara dalam memberikan pelayanan terhadap maskapai penerbangan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Penilaian kinerja OTP jadwal penerbangan di setiap bandar udara bisa diterapkan sebagai wujud evaluasi pemerintah atas pelayanan bandar udara terhadap maskapai penerbangan.